Pada zaman sekarang, selain memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, membeli pakaian, dan menyiapkan tempat tinggal, orang-orang pada hari ini juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Contohnya seperti smartphone. Seiring dari perkembangan teknologi digital yang pesat, smartphone telah menjadi benda penting untuk dimiliki sebagai sumber informasi dan komunikasi. Penggunaan sosial media yang semakin hari semakin candu dengan beragam konten yang menarik telah membuat orang lupa terhadap kendali dirinya. Halo semuanya, selamat datang di channel Daya Dorong. Pada video ini saya ingin membahas tentang bahayanya kecanduan media sosial. Perkembangan di era milenial saat ini membawa perubahan dan kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Media sosial memiliki sifat yang interaktif dan umpan balik yang cepat, membuat antar penggunanya dapat saling berkomunikasi untuk berbagi informasi dan berkolaborasi. Media sosial telah menjadi sumber utama arus informasi dari seluruh dunia berupa berita, foto, dan video peristiwa. Namun di sisi lain, media sosial memiliki dampak negatif seperti berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya kecanduan yang berlebihan terhadap media sosial. Berdasarkan laporan dari We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2022 sebanyak 191 juta orang. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang. Melihat trennya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun. WhatsApp menjadi media sosial yang paling banyak dengan persentase mencapai 88,7%. Setelahnya ada Instagram dan Facebook dengan persentase masing-masing 84,8% dan 81,3%. Sementara itu, proporsi pengguna TikTok dan Telegram sebesar 63,1% dan 62,8%. Dari seluruh aktivitas yang dilakukan secara online, pengguna media sosial menghabiskan waktu rata-rata 3 jam 14 menit setiap hari. Indikasi ini menjadikan Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara pengguna media sosial dengan kecanduan yang tinggi. Posisi Indonesia sendiri berada di peringkat 9 dari 47 negara di dunia. Kecanduan media sosial dapat mempengaruhi otak dengan cara yang berbahaya. Pengidapnya akan menggunakan media sosial secara kompulsif dan berlebihan. Mereka asik meng-scroll postingan, gambar, dan video hingga mengganggu aktivitas lain dalam hidupnya. Kecanduan sendiri merupakan suatu kondisi yang membuat seseorang kehilangan kendali terhadap suatu hal. Kondisi ini bisa mempengaruhi dan berdampak pada kondisi kesehatan psikologis yang dapat menyebabkan perilaku hingga fungsi otak seseorang mengalami perubahan. Dopamine detox adalah salah satu cara yang bisa kamu gunakan untuk membatasi kegiatan yang merangsang pelepasan dopamin, seperti bermain media sosial, main game, dan nonton film, agar terhindar dari efek kecanduan. Dopamin merupakan zat kimiawi dalam otak yang berfungsi sebagai stimulus bagi motivasi, penghargaan, kesenangan, dan pembelajaran. Pada dasarnya, dopamin detox tidak bertujuan untuk merenggut segala kesenangan dari aktivitas tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mindfulness atau kemawasan diri agar seseorang menjalani suatu kegiatan dalam batasan yang wajar dan tidak mengganggu kehidupannya secara menyeluruh. Dopamine detox hadir sebagai salah satu cara untuk mereset sistem otak agar otak tidak bergantung dengan rangsangan tertentu yang dapat membuat candu. Praktik ini dipopulerkan oleh Profesor Psikiatri dari University of California, yaitu Dr. Cameron Sepah. Menurutnya, beristirahat dari kebiasaan yang memicu produksi dopamin dalam jumlah besar dapat memberi waktu bagi otak untuk melakukan pemulihan. Pemulihan tersebut berguna agar otak terhindar dari kecanduan sehingga dapat menghindari diri dari perilaku-perilaku impulsif. Caranya bisa dimulai dengan tidak melakukan aktivitas bermedia sosial selama 1-4 jam di waktu luang, lalu bertambah menjadi 1 hari penuh
dan terus ditingkatkan hingga pada akhirnya bisa menikmati hidup tanpa harus bergantung dengan aktivitas bermedia sosial. Ada satu fenomena menarik yang bisa menjadi contoh yang datangnya dari Amerika Serikat. Generasi Z di Amerika Serikat belakangan ini ramai-ramai beralih dari smartphone ke ponsel fitur seperti Nokia, Palm, dan Like. Fitur phone atau ponsel fitur merupakan jenis ponsel yang hanya bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon dan SMS saja. Alasannya adalah aspek kesederhanaan yang dimiliki oleh ponsel fitur yang membuat sejumlah anak muda mulai kembali menggunakan ponsel tersebut. Menurut Pew Research, Gen Z kelahiran tahun 97 sampai 2012 menggunakan ponsel fitur supaya dapat membatasi waktu penggunaan layar dan menjaga kesehatan mental mereka. Salah satu influencer ponsel fitur di forum Reddit yaitu Josh Brines mengatakan ingin mengubah gaya hidupnya dengan tidak menggunakan smartphone. Ia akan menjalani hidup dengan lebih lambat tanpa harus adu cepat seperti di internet. Dalam laporan yang sama, sejumlah pakar mengakui bahwa penggunaan smartphone memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kesehatan mental seseorang, khususnya kalangan remaja. Dopamine detox bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi atau membatasi aktivitas yang dianggap menyenangkan, tapi bisa berdampak buruk bila dilakukan secara berlebihan. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan fokus kita terhadap keadaan sekitar. Dengan begitu, seseorang bisa beraktivitas dengan lancar dan tetap produktif.